Di video ini teman-teman nantinya kita akan coba belajar bagaimana cara membuat model dari komponen bevel gear menggunakan software Autodesk Inventor tanpa ada referensi atau gambar teknik sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama kita akan langsung aja membuat file baru dengan cara klik fitur new. Klik fitur new, kemudian seperti biasa kita pakai folder enus, kemudian klik folder metrik ya. Lalu kita akan menggunakan format file standar mm.iam. Kalau sudah, kita klik create, teman-teman. Nanti kita akan masuk ke dalam jendela assembly seperti ini. Kita akan langsung pergi ke design panel yang ada di atas, klik design. Kemudian di bagian design panel ada opsi bevel gear. Jangan diklik bevel gear-nya, melainkan klik segitiga hitam ini, silahkan diklik. Nanti akan muncul 3 opsi turunannya, teman-teman. Ada spur gear, ada worm gear, dan juga bevel gear. Nah, berhubung kita tadi pengen menggunakan atau membuat bevel gear, kita klik fitur bevel gear. Nah, nanti kita diminta untuk menyimpan file assembly-nya terlebih dahulu. Kita klik OK. Silakan teman-teman bisa simpan di folder manapun yang kalian inginkan dan juga bisa sekalian merubah namanya. Misal namanya kita rubah menjadi bevel gear assembly. Klik enter atau klik save. Kemudian nanti kalian akan masuk atau disuguhkan dengan beberapa parameter yang nantinya kita gunakan untuk membuat bevel gear. Jangan langsung diisi teman-teman, jangan langsung diisi, melainkan di pojok kanan bawah ini ada opsi more options, kalian klik aja fitur tersebut. Nanti akan muncul opsi tambahan atau parameter tambahan yang bisa kita ganti. Nah, yang akan kita ganti adalah input type-nya atau tipe inputnya. Ada 2 jenis teman-teman, gear ratio dan juga number of teeth. Biasanya kalau kalian pertama kali bikin bevel gear, tipe inputannya itu adalah number of teeth. Sedangkan kalau semisal kalian nggak punya referensi sama sekali atau nggak punya gambar teknik referensi, kalian sedang riset misal pengen bikin bevel gear pertama kali, maka saran saya teman-teman jangan pakai number of teeth karena kita nggak tahu jumlah giginya ada berapa. Melainkan pakai aja tipe yang gear ratio. Sehingga nanti kalau kalian perhatikan parameter gear ratio di sini akan aktif dan bisa kita ganti-ganti nilai gear rasionya. Apa itu gear ratio? Jadi teman-teman, kalau misal gear rasionya kalian ganti menjadi 2 di sini, itu maknanya kalau kalian sudah punya bevel gear, gear ratio 2 itu artinya 2:1. Nah, kalau semisal gear yang kecil ini berputar 2 kali putaran, maka gear yang besar, gear yang besar akan berputar hanya 1 kali putaran. Jadi perbandingan putarannya 2:1, yang mana juga kita bisa sebut sebagai gear ratio. Silakan kalian bisa ganti gear ratio sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk tutorial kali ini kita akan coba pakai nilai gear ratio yakni 2:1. Atau silahkan kita rubah nilai gear rasionya menjadi 2, teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah kalian ganti gear rasionya, silahkan kalian ganti modulnya sekalian. Nah, modul ini adalah profile dari gigi pada bevel gear kita. Nah, semakin tinggi nilai modul, maka nanti juga akan semakin besar profil dari roda gigi kita atau bevel gear kita. Maka silahkan kalian ganti aja sesuai dengan kebutuhan. Misal dalam hal ini tadi saya akan pakai modul 3 mm. Nah, kalau sudah teman-teman, di sini juga ada opsi face width. Ini maksudnya adalah ketebalan dari bevel gear kita. Jarak antara ujung sini dengan ujung yang ini kalau kita hitung itu adalah 20 mm atau kita sebut juga sebagai face width. Silakan bisa kalian ganti sesuai dengan kebutuhan. Misal ternyata 20 mm ini kurang lebar misal. Silahkan kalian ganti. Misal kita ganti menjadi 35 mm. Kemudian di sini ada shaft angle juga atau sudut poros. Ini maksudnya adalah sudut yang dibentuk dari kedua bevel gear-nya. Kalau misal kalian input angka 90 derajat, maka nanti hasil bevel gear-nya akan membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus dan seterusnya.
Dalam hal ini kita akan pakai aja shaft angle defaultnya, yakni 90 derajat, teman-teman. Nah, kemudian silahkan klik calculate di sini. Kalau semisal kalian sudah mengganti 4 parameter di atas tadi, silahkan klik calculate. Nah, maka nanti teman-teman nilainya atau parameter yang ada di gear 2 ini akan mengikuti nilai dari parameter gear 1. Tapi di sini juga kalian masih bisa untuk merubah beberapa parameter seperti number of teeth-nya atau jumlah dari roda giginya. Misal, jumlah gigi di gear pertama, kalian ganti yang sebelumnya cuma 30 gigi menjadi 40 gigi misal. Kemudian silahkan klik calculate lagi. Kalau kalian perhatikan, nanti parameter yang ada di gear 2 akan menyesuaikan dengan parameter-parameter yang kita input sebelumnya. Nah, kalau sudah sesuai dengan keinginan kalian, silahkan klik OK, teman-teman. Kemudian klik OK lagi. Maka nanti akan muncul bevel gear yang bentuknya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke, silahkan kalian bisa rubah-rubah dimanapun yang pengen kalian masukkan. Misal kita taruh di sini. Satu lagi yang tadi sempat terlupa, teman-teman, kalau kalian perhatikan, dilihat dari samping, ternyata gear kita itu dia miring seperti ini. Jadi seakan-akan gearnya itu melengkung, memiliki sudut sekian derajat. Nah, kalau kita klik kanan, teman-teman, kemudian pilih opsi Edit Using Design Accelerator, sudut itu kita sebut sebagai helix angle, teman-teman, atau sudut helix. Nah, kalau kalian pengen gearnya itu cuman lurus aja, nggak ada kemiringan tertentu, maka silakan helix angle ini kalian ganti menjadi 0 derajat. Lalu klik OK, maka nanti dia akan berubah yang sebelumnya miring seperti ini, berubah menjadi lurus atau memiliki sudut 0 derajat, teman-teman. Nah, sudah jadi, kemudian silakan kalian simpan, klik save, kemudian klik OK. Nah, kalau sudah, teman-teman, kita nggak akan menggunakan bevel gear punyanya inventor, melainkan kita klik aja bevel gear, kemudian kita delete. Nah, kita hapus bevel gearnya, kemudian kita akan meletakkan kembali bevel gear tadi menggunakan fitur place secara manual. Klik fitur place, teman-teman, kemudian silahkan nanti akan muncul folder bevel gear assembly di folder yang tempat kalian nyimpen assembly tadi. Nah, ini kalian buka aja foldernya. Kemudian ada folder design accelerator juga kalian buka. Maka nanti di sini muncul 2 gear yang barusan kita buat tadi. Silakan kalian ambil semuanya. 2 bevel gear ini silakan kalian ambil. Klik open, kemudian letakkan dulu bebas di sini. Klik di sini. Kemudian klik kanan lalu klik OK, teman-teman. Nah, kalau sudah kalian letakkan seperti ini, berikutnya kita akan coba merakit bevel gear-nya menggunakan fitur constraint, teman-teman. Silakan klik fitur constraint, kita akan rakit manual. Pertama, kita akan menggunakan tipe mate dengan solution mate. Lalu kita akan mensejajarkan atau menempelkan sumbu yang ini, sumbu dari bevel gear kecil ini, kita klik. Kita akan menempelkan sumbu ini dengan klik tanda tambah di samping origin. Kemudian kita cari tuh eksis atau sumbu yang tegak lurus dengan sumbu ini. Kita coba cari. Coba kita cek. Oh, ternyata di sini ya sumbunya. Oke, ternyata sumbu yang sejajar adalah sumbu Z. Silakan kalian klik Z axis atau sumbu Z. Kita klik, kemudian klik OK. Kemudian kita klik constraint lagi. Kita akan coba mensejajarkan sisi yang ini. Dengan coba kita cari di sini, kita akan menggunakan XY plane. Oke, kalau misal tidak bisa, solusinya kita nggak akan pakai fitur mate, tapi solusinya kita akan pakai yang flush, teman-teman. Klik flush, kemudian klik OK. Harusnya si bevel gear kecil ini dia sudah menempel di sini dan hanya bisa bergerak berputar. Kurang lebih seperti ini. Kita biarkan dulu aja, teman-teman, dia masih bisa berputar. Nah, kemudian kita akan coba constraint gear yang besar atau bevel gear yang besar. Klik fitur constraint, kita akan tempelkan terlebih dahulu titik yang ada di sini. Kalau kalian perhatikan ada poin itu, silahkan diklik poinnya. Kemudian kita akan tempelkan poin tersebut dengan poin yang ada di sini. Kita klik poin yang di sini.
kemudian kita klik OK. Nah, harusnya poinnya tadi menempel dan tidak bisa bergerak ya di luar poin tersebut. Kemudian kita akan lanjutkan teman-teman, klik constraint lagi. Kemudian silahkan kita akan menggunakan tipe angle constraint. Klik angle constraint, kemudian solusinya pilih yang paling kiri atau directed angle. Silahkan diklik. Kemudian kita akan memberikan nilai sudut dari axis atau sumbu yang ini, sumbu dari bevel gear besar. Dengan kita coba cari dulu di bevel gear yang kecil, silahkan di-expand bevel gear kecil, kemudian originnya kita expand juga. Nah, silahkan teman-teman cari sumbu yang sejajar dengan punyanya kita akan tempelkan dengan Y-axis ya, Y-axis dari origin assembly. Kita klik Y-axisnya. Kemudian silahkan teman-teman bisa atur kalau semisal masih belum sesuai sudutnya bisa teman-teman ganti ya. Misal 50 derajat atau berapapun itu silahkan bisa kalian ganti. Atau kita buat sudutnya 0 derajat aja. Kalau sudah kita klik OK teman-teman. Nah dengan ini harusnya dia sudah tidak bisa kemana-mana ya. Dia cuman diem aja di sini. Tapi dia masih bisa bergerak berputar. Terus gimana caranya supaya putarannya ini sesuai dengan pergerakan dari bevel gear aslinya? Pertama, silakan teman-teman geser dulu secara manual supaya bevel gearnya ini tidak bertubrukan satu dengan yang lain. Ya, anggap aja seperti ini. Nah, ini kan udah tidak bertubrukan. Kemudian kita klik lagi fitur constraint, lalu kita akan menggunakan motion constraint dengan tipe yang rotation, lalu solusinya kita pilih yang sebelah kanan, yang reverse. Lalu rasionya, berhubung tadi gear rasio kita adalah 2:1, silahkan teman-teman ganti nilai rasio ini menjadi 0,5. Nah, lalu klik bevel gear yang kecil, kemudian klik bevel gear yang besar. Kalau sudah, kita klik OK. Kita coba gerakkan, harusnya gerakannya sudah sesuai. Nah, berhubung dia masih digerakkan secara manual seperti itu, kita akan coba tambah satu lagi constraint angle. Terakhir ya, pakai angle constraint. Kemudian solusinya juga kita pilih yang directed angle. Kita akan coba cari origin di bevel gear yang pertama. Nah, kita akan coba pakai XZ plane. Kita akan coba memberikan nilai sudut pada XZ plane relatif terhadap XZ plane yang ada di origin assembly. Nah, kita buat 0 derajat misal, kemudian klik OK. Harusnya dia tidak bisa bergerak secara manual, melainkan kalau misal kalian pengen menggerakkan, silahkan dicari angle constraint tadi. Nah, yang ini ya, angle 2. Kita klik kanan, kemudian klik fitur drive. Silahkan teman-teman misal kalian pengen mutar sampai 180 derajat gitu ya. Kemudian klik play. Nah, maka nanti dia akan bisa bergerak secara otomatis sampai sudut ke 180 derajat pun juga sebaliknya. Nah, selain itu teman-teman kalian juga bisa tambahi, misal kalau pengen ada lubangnya, ada porosnya, kemudian ada lubang pasaknya juga bisa dengan cara langsung double klik aja di salah satu gear, misal gear yang ini kita double klik. Kemudian kalian bisa mulai melakukan proses editing terhadap gear tersebut. Nah, misal kita kasih sketsa 2 dimensi, kita kasih lingkaran gitu ya, anggap aja lingkaran seperti ini, diameter 50. Finish sketch, kemudian kita klik fitur extrude. Misal extrude ke sana, booleannya pakai join, lalu distance-nya kita ganti menjadi 100. Klik OK teman-teman, kita return kembali. Nah, maka harusnya nanti di sini ada poros barunya teman-teman. Silahkan nanti bisa kalian lanjutkan untuk melakukan proses editing terhadap bevel gear kalian. Kita klik kanan, kita play. Nah, maka bevel gear kita sudah jadi teman-teman, silahkan kalian praktekkan. Nah, dengan ini teman-teman sudah selesai untuk video tutorial kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan juga klik subscribe kalau semisal kalian merasa mendapatkan manfaat dari channel YouTube Sinau CAD. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.